Hai hai halo Sobat Blaster, balik lagi bareng kita berdua Saritem, Sakaristi. teman sejati. Halo Aduh, Risti. halo Bang Saka. Lama nih kita emang gak pernah Gak bareng pernah, gak kita sih gak pernah Bang? bareng. Iya, Pernah dulu. pernah dulu tapi beda beda ya, posisi, beda posisi. beda posisi. Gue penyerang. Jadi kita hari ini mau ngapain nih, Riz? Kita hari ini ada episode spesial nih Bang, collab lagi nih. Collab lagi, betul. Emang banyak banget temennya Radio Blast ya. Hari ini kita mau collab sama siapa nih? Karena kan kalau sebelumnya kita udah sama Bambu Pelangi, Betul, ya kan? sama Dinamika Sama juga. Dinamika tuh udah banyak banget episodenya. Episodenya banyak banget. Betul, sama banyak lah. Banyak. Dulu tuh kalau ditarik satu-satu gitu. Nah kalau sekarang nih kita mau sama siapa nih? Kita mau sama Ormawa yang kalau tiap tiap akhir tahun nih bahas soal anggaran nih Bang. Oh iya. Terus logonya logo pencarian. Pencarian Instagram ya. Iya, pencarian Instagram. Pencarian Instagram bisa, pencarian Pinterest juga bisa. Ini juga bisa apa namanya? Kaca pembesar. Kaca pembesar juga. Pokoknya bisa. terserah yang menginterpretasikan sih Betul. Bang. Berarti ini Ormawa tentang money. Tentang money nih. Biasanya bikin deg-degan orang nih bikin pokoknya. deg-degan orang. Oke. Langsung aja kita panggil Badan Audit Kemahasiswaan. Ada Amel dan Gavin. Halo teman-teman semua. Oke, mungkin biar teman-teman yang nonton nih juga kenal nih. Mungkin Amel dan Gavin bisa nih perkenalan nama lengkap, nama panggilan, terus dari jurusan apa dan sebagai apa nih di BAK. Dari aku ya? Iya dong, dari kamu dong. Ladies first. Ladies first, betul. Aku Camilia Fazaulia, biasa dipanggil Amel. Aku dari konsentrasi audit, prodi ASP, semester 5. Dan kalau di BAK aku sebagai staf divisi Litbang. Hai Amel. Halo Amel. Oke, lanjut. Boleh ke kakak yang satu lagi? Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan namaku Gavin Kurniawan, biasa dipanggil Gavin dari semester 5 Program Studi Akuntansi Sektor Publik, konsentrasi audit. Dan sama kayak Amel nih, juga aku sebagai staf dari Divisi Pengembangan dan Penelitian di BAK tahun ini. Halo Gavin. Halo Gavin. Dari jurusannya pun udah audit banget. Gak nih jauh-jauh sih. mereka dari audit. Hidupnya 90% audit. Betul, kayak separuh bukan air ya, separuh hidupnya itu bukan air, separuh dirinya Hidupnya audit. audit tapi isinya. Oke. Oke, mungkin tanpa berlama-lama nih Bang, Kita langsung kita ngobrol-ngobrol iya, lagi langsung nih. ngobrol Karena langsung gue penasaran nih. Iya, langsung ke intinya aja nih. Bener, gue penasaran nih karena Betul. gue juga mantan salah satu pengurus Ormawa ya. Gue harus tekenin Siap ya. ketua. Oke, langsung aja nih. Jadi kita mau nanya nih Gavin dan Amel. BAK tuh sebenarnya apa sih dan gimana sih posisi BAK itu di dunia kemahasiswaan PKN STAN? Mungkin kalau aku jelasin secara simpel ya, BAK tuh Badan Audit Kemahasiswaan. Berdasar pasal 17 nih ART Oh my Ormawa God. PKN STAN dari Ada BLM. dasar hukumnya ya. BAK Udah itu serem. merupakan pemeriksaan keuangan terhadap Ormawa PKN STAN nih. Di situ kita bertanggung jawab nih buat ngevaluasi pertanggungjawaban keuangan dari Ormawa, bahkan sampai ke level kepanitiaan kegiatannya. Supaya apa? Supaya dana yang dikelola itu bisa tetap tertib, transparan, dan akuntabel. Terus kalau ditanya tentang posisi, sebenarnya di tingkat kemahasiswaan, ekosistem organisasi di PKN STAN sendiri tuh udah kayak miniatur negara kan Kak? Betul. Ada BEM nih yang sebagai lembaga eksekutif yang jalanin program, ada BLM nih yang bahas dan ngesahin anggaran. Ada juga BAK nih sebagai lembaga audit yang emang meriksa gimana sih anggaran itu dikelola dan dipertanggungjawabkan. Jadi posisi BAK nih sebagai lembaga independen yang profesional. Jadi kita nggak memihak nih ke organisasi manapun gitu. Berarti Badan Audit Kemahasiswaan ini nggak ada yang di bawah BEM atau di bawah BLM, nggak ada ya? Gak ada, kita lembaga independen gitu. Berdiri sendiri. Independen artinya mandiri. Benar. Justru mereka nggak sih yang minta pertanggungjawaban dari ormawa-ormawa yang lain nih, Betul. Bang? Termasuk BEM sama BLM ya? Betul. Betul, BEM sih. Oke. Itu adalah penjelasan tadi mengenai Badan Audit Kemahasiswaan Dan posisinya. dan posisinya gitu di sini. Nah, kalau gue pengen nanya sih ke teman-teman semua. Jadi gue kan kembali lagi ya, gue mention lagi nih, gue mantan pengurus. Iya dah. Gitu dah. Semua orang harus tahu ya itu. Iya. Dan gue lumayan deg-degan gitu di tahun kemarin itu di akhir-akhir ya. Pas lagi mulai audit dari ormawanya. Karena takutnya kita nggak sadar apa gimana kan terkait apa kita ngapain ternyata di ada temuan gitu dari BAK-nya, makanya bikin deg-degan lah gitu. Nah, kalau dari teman-teman BAK sendiri ada nggak sih kayak
ngedengar gitu pandangan-pandangan mahasiswa lain tentang BAK, khususnya mungkin pengurus Ormawa sama pengurus kepanitiaan gitu. Nah, gimana tuh pandangan dari teman-teman lain terkait dari BAK-nya itu sendiri? Oke, dari yang aku lihat nih Kak, di teman-teman mahasiswa di kampus ini, pandangan mahasiswa kepada BAK itu bermacam-macam nih Kak. Kadang ada teman-teman yang mungkin bagi teman-teman yang menyusun laporan keuangan secara langsung, apalagi bendahara ya di Ormawa maupun kepanitiaan, itu mungkin pasti ngerasain ketakutan ataupun khawatir. Entah itu takut salah saji di laporan keuangannya, ataupun takut buktinya itu nggak lengkap atau kurang gitu, seperti itu. Tapi di sisi lain juga mahasiswa di kampus kita itu cukup antusias nih terkait dengan proses audit yang ada di BAK di kampus ini. Terbukti dengan beberapa proker yang dilaksanakan BAK sebelumnya seperti audit kelas, di mana itu pendaftarnya itu sampai 400 orang Kak. Kemudian juga ada audit talk yang itu dalam 10 menit awal itu pendaftarnya itu udah full kuotanya, seperti itu. Dan terakhir nih kemarin BAK mengadakan internship, itu yang daftar divisi audit doang itu sampai 75 orang Kak. So ini membuktikan bahwasannya mahasiswa di kampus itu sangat-sangat antusias dan penasaran gimana sih proses audit yang ada di kampus ini, seperti itu Kak. Berarti meskipun kesannya tuh menyeramkan nih Bang, karena mereka mengaudit dan minta pertanggungjawaban soal duit nih Bang. Sebenarnya orang-orang di PKN sana juga penasaran gak sih Bang tentang audit itu sendiri tuh apa dan ngapain gitu? Berarti lebih banyak yang penasaran daripada yang takut. Sepertinya begitu ya Bang, harapannya. Atau mereka dua-duanya Bang penasaran tapi takut tapi penasaran. Betul. Jadi akhirnya mereka cobalah ke Coba BAK. kita cari tahu ini bikin gua takut banget nih, sebenarnya apa sih nih? Jadi mereka kayak daftar yuk. Iya kan sampai 75 kan tadi yang Betul, sama 400. Iya. Ya kan? Audit talknya. talks. Gitu, Oke. Riz. Ngomongin audit nih Gavin dan Amel. Buat aku sendiri yang jurusannya MKN nih, kita nggak pernah kita jangan MKN nih. jangan lu doang dong. Sorry gua banget juga. nih, sorry banget. Kita nggak pernah dapat audit ya Bang. Betul, nggak Jadi pernah. kayak kita jujur nggak terlalu terbayang audit itu gimana. Nah jadi kita mau nanya nih, jadi kayak gimana sih belajar audit versi di kelas? Nah, kebetulan banget kita berdua juga baru masuk semester 5, baru dapat konsentrasi. Alhamdulillahnya dua-duanya audit gitu. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Nah, karena ini juga masih pertemuan awal kan, belajar audit di kelas itu ya lebih ke teori dan konsep dasarnya sih, kayak apa itu audit, jenis-jenis audit itu apa, kode etik, standarnya gimana. Jadi fokus kita itu lebih ke gimana kita paham dasar dan logika di balik pekerjaan auditornya gitu. Belum masuk ke teknis yang gimana sih praktek audit ini seharusnya dilakukan. Tapi kalau dilihat di RPS sih cukup runtut, mulai dari perencanaan, penilaian risiko sampai ke pelaporan nanti itu ada. Dan mungkin yang aku rasain sekarang suasananya tuh kayak di kelas lebih ngajarin ke kita, oh audit idealnya tuh kayak gini, idealnya gitu. Angkanya rapi, dokumennya lengkap, kasusnya terstruktur lah gitu. Beda kalau realitanya pas kita udah masuk. Berarti bisa dibilang kayak selangkah di depan Selangkah dong, lebih karena maju udah dong. belajar dari BAK itu sendiri ya. Iya, kebetulan aku udah dari BAK 13 udah gabung sih. Sekarang BAK berapa tuh? BAK 15. Oh, udah 2 tahun Dari tingkat nih. 1 berarti. Dengan 1 internship. Berarti di kelas easy peasy gitu ya kalau Enggak lagi juga. dijelasin dosen. Kalau udah ngerti duluan nih dari pengalaman mereka di BAK nih Kak. Nah, berarti kalau di kelas berarti masih teori dong. Masih teori. Masih teori banget. Masih teori banget. Nah, mungkin kalau dari teman-teman BAK pengen nanya nih. Kan dia di kelas diajarin teori gitu. Nah, itu kalau buat di lapangannya, buat praktek kalian nih, khususnya di BAK itu apakah gimana tuh? Maksudnya penting nggak teorinya? Apa kayaknya kalau di lapangan ya nggak sesuai deh, bagaimana gitu? Oke, menurut aku sih penting banget ya teori yang diajarkan di kelas oleh dosen kita. Sangat penting sebagai pondasi awal kita nih sebelum terjun langsung untuk kita mengaudit di lapangan. Soalnya lewat teori di kelas itu ngasih kita gambaran gimana sih prinsip-prinsip audit itu yang benar, alurnya seperti apa, kita harus tahu juga tuh di teori. Dan kemudian jadi ketika kita melakukan audit langsung di lapangan nih, kita tuh tahu tuh reason kenapa kita melakukan A, kenapa kita melakukan B, tanpa ada asal-asalan gitu kita mengambil tindakan seperti itu. Jadi ya sangat penting lah Bang teori audit ini diaplikasikan di lapangan nanti, seperti itu. Biar gak asal-asalan sih Bang. Betul sekali. Kerjanya. Karena kan kita punya dasar nih mau ngerjain sesuatu, kita udah belajar. Jadi ngerjainnya tuh gak ngawur. Karena kalau jujur gua kalau di kelas
beberapa dosen yang bilang ya ini belajar teori aja, tapi nanti kalau di prakteknya ya sebenarnya macam-macam, terus ya sebenarnya kalian dari nol lagi nanti kalau di praktek. Tapi kalau di audit gitu berarti penting banget, maksudnya teorinya masih sejalan ya gitu. Betul. Oke. Oke, mungkin karena ngomongin teori nih, dan ada hubungannya juga sama praktek tadi kan. Nah, di BA kan tuh, apa aja sih yang diajarin ketika kalian diklat atau pembekalan gitu? Lalu tapi kalian ada diklat nggak? Ada Bang, betul. Ada diklat. Itu setiap tahun? Setiap tahun pasti ada diklat Di- pelatihan. Di awal apa di tengah-tengah? Start dari awal sampai akhir pun juga ada. Soalnya diklatnya ini lumayan berjenjang Bang. Ada diklat 1, 2, 3 sampai nanti di akhirnya itu ada tesnya Bang. Tes diuji kita Oh, hasil diklat kita itu. Jadi itu diklat sebagai calon anggota atau ketika udah jadi anggota BAK baru diklat? ketika sudah jadi anggota Oh. sebagai pembekalan kita gitu untuk mengaudit lebih lanjut seperti itu. Nah, berarti kalau kayak yang tadi mungkin Rizky nanya ya, kalau yang di BAK itu yang diajarin tuh apa? Nah. Di diklatnya. Ya. Salah satu hal yang paling menarik tuh di BAK tuh kita tuh bener-bener disiapin dulu sebelum kita pegang mandat nih buat audit Ormawa. Jadi ada beberapa pembekalan dan diklat. Ada 4 pembekalan dan 2 diklat. Nah, pembekalan pertama itu kita diajarin GO dan SHKM, gambaran auditnya tuh gimana sih, terus standar audit kemahasiswaan di kita tuh gimana sih gitu diajarin. Terus pembekalan kedua baru kita nih masuk ke kode etik dan SPKM-nya, gimana sih pengawasan kita, gimana kita harus menjaga independensi kita, integritas kita gitu. Lanjut ke 3 sama 4 itu kita belajar tentang PDTT dan audit kinerja. PDTT ini kita belajar nih, ada nih ternyata audit tuh nggak cuma sekadar lihat laporan keuangan, ada juga dengan tujuan tertentu atau enggak ada audit kinerja, gimana kita harus nilai 3E nih, efisiensi, ekonomis, dan juga Efektif. efektif. Efisien temennya efektif. Gue tahu itu. Iya gitu. Lanjut ada diklat teknis 2 kali nih. Diklat teknis kita tuh yang awal dia ajarin perencanaan, baru yang kedua itu ke pelaksanaannya. Abis itu masih ada lagi nih, kita harus lulus dulu ujian auditor gitu. Kalau nggak lulus gimana? Kalau nggak salah ada passing grade 70 ya Gavin. Betul sekali. Kalau nggak salah kita nggak bakalan dapat sertifikat Oh. gitu. Sertifikat apa? Sertifikat ujian auditor. Bahwa di kita BAK. lulus jadi auditor untuk mengaudit Ormawa atau laporan keuangan di kampus ini Bang. Berarti kalau misalnya nggak lulus passing grade tuh kita nggak boleh tuh ikut ngaudit atau gimana? Atau Iya. harus berusaha sampai lulus dulu? Jadi kita nggak bisa Oh. ada passing grade-nya. Bisa diulang nggak ujiannya? Kurang tahu ya gimana. Apa harus nunggu tahun depan lagi? Kayak tahun depan udah beda pengurusan nih Bang. Oh gitu ya. Iya, jadi kayak ya udah kesempatan kita itu. Dan harus lulus berarti. Iya, Betul. kalau nggak lulus kita nggak bakalan dapet itu. Tapi tetap anggota BAK kan. Tetap. Cuman gak bantu Masa audit iya aja bang kan. nggak lolos satu dikik? Kan langsung tiba-tiba nggak diumumin nilainya kan, langsung Bisa di-kick jadi dari sih. grup kan. Standarnya tinggi berarti kalau gitu bang. Oh gitu. Oke. Nah, kan tadi udah nih teman-teman udah ngejelasin tentang dari BAK-nya lah ya. Proses menjadi auditornya. Gimana nya. Nah, kalau sekarang gue mau nanya nih gitu. Kalau dari teman-teman BAK-nya itu gimana sih gitu proses buat ngaudit gitu kan di akhir tahun ormawa-ormawa yang ada di PKN stand-nya gitu. Mungkin boleh dibantu jawab gitu dari teman-teman BAK biar pengurus-pengurus yang lain, pengurus-pengurus baru lah terutama ya tahu gitu karena udah di akhir tahun anggaran juga atau buat yang next tahun anggaran gitu. Oke, baik. Meskipun kita berdua ini dari divisi Litbang ya, bukan dari divisi audit yang melaksanakan fungsi audit langsung. Tapi alhamdulillahnya kami diamanahi untuk bisa ikutan mengaudit nih ormawa-ormawa yang ada di kampus seperti itu. So mungkin bagi Amel yang udah sebelumnya di BAK, mungkin ini tahun kedua di Amel untuk mengaudit. Sedangkan ini pengalaman perdana Gavin Bang buat mengaudit di ormawa ini. So untuk simplifikasi gimana proses auditnya itu secara garis besar kita itu ada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan juga pelaporan gitu. Di tahap perencanaan kita itu memahami entitas yang pengen kita periksa Bang. Misal Gavin pengen periksa, ditugaskan untuk memeriksa BEM gitu. So Gavin harus memahami gimana sih entitas BEM itu seperti apa, proses bisnis di dalamnya juga seperti apa. Nah itu di tahap perencanaan itu kita pelajari semuanya.
Setelah tahap perencanaan, kita lanjut ke tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini kita melakukan beberapa pengujian, baik itu pengujian kontrol di BEM di Ormawa itu seperti apa, kemudian juga kita mengumpulkan bukti-bukti audit itu dikumpulkan, diminta kepada auditi Ormawanya itu, dan kita lakukan analisis dan juga pengujian apakah sesuai dengan standar yang ada, aturan yang ada atau enggak, seperti itu. Nah, setelah tahap pelaksanaan, sederhananya lanjut ke tahap pelaporan. Di tahap pelaporan ini kita menyusun bagaimana konsep pelaporan yang ingin kita ajukan, serta juga kita melakukan konfirmasi ulang nih kepada auditi yang kita periksa tadi. Dan outputnya akan ada laporan hasil pemeriksaan seperti itu. Dan endingnya yang mungkin teman-teman atau kakak bisa tahu ada opini terhadap laporan kewajarannya, laporan keuangannya Ormawa, seperti itu outputnya. Berarti nggak cuma dari bidang audit doang dong berarti yang ngaudit? Betul, itu berdasarkan dari hasil tes auditor tadi itu, Bang. Kalau misalkan teman-teman di sini dapat nilai yang tinggi, walaupun dia di luar divisi audit, dia itu direkomendasikan buat ikutan mengaudit Ormawa ini. Oke, berarti ujiannya tuh buat semuanya? Buat semuanya. Buat semua ya? Hmm. Nggak ada yang nggak ikut, harus ikut semua? Wajib ikut semuanya. Itu supaya dapat gambaran nih orang-orang yang bisa ikut turut membantu mengaudit laporan keuangan Ormawa. Soalnya kan butuh banyak sumber daya ya, Bang. Apalagi yang diperiksa itu 1 tahun kepengurusan, otomatis membutuhkan sumber daya yang banyak juga. Makanya ditarik nih teman-teman dari divisi lain di luar audit buat turut membantu berdasarkan dari hasil tes auditor tadi. Semacam uji kompetensi ya ini Uji jatuhnya, Bang. Betul. Deg-degan nggak lu pas lagi ujian itu, deg-degan nggak lu berdua? Deg-degan banget. Offline apa online sih? Online. Online. Tapi kita biasanya pakai Zoom gitu diawasin. Kayak UTBK versi COVID dulu ya berarti. Betul. Berarti yang ngawasin nggak ujian? Enggak, itu Depim biasanya. Mereka Yang udah ketua. level atas dong, Bang. Oh, udah jago Kan mereka. udah menguji. Keren juga ya. Ya. Jadi gitu enak tuh. Tapi di badan gue kayaknya pusing gitu gak sih, Bang? Iya Kayak sih. sebanyak itu dan harus dicocokin. Bener. Gue ngeliat angka di kita. Iya, kayak sesimpel kita ke panit terus nyari nota aja udah pusing, Iya, Bang. gue pusing banget kalau ngeliat angka, kayak ngeliat saldo ATM kosong aja gue pusing. Ya itu semua orang deh. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Boleh, Risti. Karena kita udah ngomongin praktiknya nih tadi, cara si BAK nge-audit Ormawa nih. Nah, ada gak sih bedanya praktik audit Ormawa sama dengan konsep audit di kelas? Kerasa banget bedanya. Di kelas tuh kita benar-benar belajar audit, alurnya tuh jelas banget, kayak terstruktur. Sedangkan kalau kita ngaudit Ormawa itu, kita emang berhadapan dengan situasi yang realnya tuh gitu. Kehidupan tuh sebenarnya gitu. Kayak dokumennya yang variatif, dinamika organisasinya yang kadang kurang jelas, terus kebutuhan komunikasi yang harus lebih intens sih untuk mastiin setiap informasi yang kita dapat, bukti yang kita dapat itu benar-benar akurat. Jadi sejauh ini kalau prakteknya sih prakteknya itu sangat dibutuhkan ya, kemampuan membaca kita dalam memahami situasi dan gimana cara kita komunikasi, karena dari situ bisa kelihatan kalau teori itu sebenarnya sangat penting seperti yang tadi Gavin bilang kan, tapi prakteknya juga sangat menuntut kita buat lebih fleksibel dan mancing sensitivitas kita nih buat ngelakuin yang terbaik gitu. Karena di Ormawa kan realitanya kayak misal nih kita mau nyari buktinya malah nyampur sama kertas lain atau enggak pencatatan kadang cuma di notes HP sama bendaranya gitu kan, kayak kurang rapi. Terus kan ada juga kadang uang organisasi bendara dulu nih yang nalangin. Itu kan jadi bikin kita mikir, oh ternyata ini yang diajarin di kelas pengendalian internalnya tuh masih lemah gitu. Makanya kita harus benar-benar belajar gimana cara kita komunikasi yang enak ke pengurus, terus gimana cara kita jelasin temuan tanpa bikin mereka itu defensif, atau enggak gimana kita tetap tegas nih buat ngaudit tapi tetap menghargai usaha mereka yang udah bikin laporan keuangan itu. Jadi bedanya bukan cuma di teknisnya, tapi ada juga nih di human side-nya audit itu gitu. Berarti gak cuma ngaudit, kayak ibarat kata kalian juga belajar public speakingnya juga lah Ya, ya. betul. ke Learning mereka by ya. doing gak sih, Bang? Learning Jadi by gak cuma doing. belajar teorinya, pas praktek mereka belajar lagi nih, mengaplikasikan teori tadi dengan segala dinamika yang mereka hadapin ketika ngaudit. Betul banget. Nah, tapi gue boleh nanya gak? Boleh. Di luar ini lah gue nanya. Boleh. Ormawa nih, kalian kan Amel udah 2 tahun ya? Iya. Ada yang pernah separah apa? Gak usah disebut Ormawanya. Pernah gak ada yang, wah ini parah banget nih Ormawa?
Kebetulan yang kemarin aku audit sih aman banget. Tapi Aman di luar itu, Hmm. di luar itu kayaknya masih banyak, apalagi yang dananya itu kadang masih kecampur sama dana luar, bukan dari dana yang kita dapat gitu loh. Terus mereka sulit misahinnya gitu. Gimana maksudnya? Dana luar? Jadi dana mereka tuh kecampur sama dana yang lain, dan mereka nggak bisa ngasih kita bukti yang cukup dan tepat. Berarti satu rekening gitu berarti. Iya, dan itu nggak bisa mereka ngasih bukti yang kita perluin gitu. Nah, tapi nanya lagi ya. Iya. Nah, itu kalau kayak gitu tuh gimana ya kalau satu rekening nih misalnya? Iya. Ya kan kalau pengen bikin kayak rekening buat ormawanya kan kalau nggak salah lumayan rumit ya kalau ke Iya. bank ya. Itu gimana cara nalanginnya? Maksudnya biar nggak kecampur gitu. Sebenarnya boleh aja, asalkan mereka bisa ngasih mungkin invoice atau apa yang emang dukung mereka buat ini buat ini buat ini gitu loh. Jadi buktinya tergantung bukti sih Bang, kayak bukan dari masalah terlalu fokus ke rekeningnya kecampur apa, tapi lebih ke bukti yang kita perluin, karena dasar kita buat ngasih opini kan dari bukti. Kalau buktinya mereka emang nggak cukup dan nggak tepat, ya wassalam. Wassalam. Langsung opininya ya. Iya. Oke. Gue lanjut kali ya Betul, pertanyaan lanjutkan. selanjutnya. Nah, mungkin dari teman-teman BAK boleh jawab. Kalau dari BAK sendiri itu lebih mirip audit internal atau eksternal gitu. Mungkin boleh dijawab. Oke. Untuk BAK sendiri itu lebih ke audit eksternal ya Bang. Karena seperti yang dibilang Amel tadi bahwasanya BAK ini merupakan lembaga independen di luar Ormawa. Jadi dia itu terlepas dari peraturan Ormawa yang lain seperti itu. So untuk melaksanakan tugasnya dia itu berdiri sendiri demi memastikan bahwasannya tata kelola keuangan di Ormawa ataupun kepanitiaan itu betul-betul akuntabel dan juga transparan. So itu jawabannya auditor eksternal Bang. Berarti bukan internal. Bukan. Kalau internal itu kan berarti kan asumsinya BAK ini masih di dalam ruang lingkup Ormawa ya, masih di bawah demi tujuannya Ormawa itu sendiri. Sedangkan BAK ini kan di luar untuk memberikan hasil opini kita terhadap Ormawa itu seperti apa tanpa terikat adanya hubungan dari Ormawa tersebut. Jadi betul-betul independen seperti itu. Tapi aku jadi penasaran Bang. Apa BAK tuh mengaudit BAK juga nggak? Itu boleh. BAK mengaudit BAK atau nggak? Nah, jadi BAK tuh nggak ngaudit BAK ya. BAK tuh diaudit sama BLM. BLM jadi rekrutmen anggota buat ngaudit BAK yang emang udah lebih berkompeten. Kemarin ada rekrutmennya. Jadi tukeran gitu. BAK Gitu, tadi kita kan nggak bisa ngaudit BLM karena BLM yang iya deh. netapin anggaran kita kan. Heeh. Jadi BLM yang ngaudit kita. Oke, ini ngomongin tadi nih abis Seru banget ya obrolannya, seru banget nih. Gue jadi Gimana nih? banyak tahu nih. yang hari BAK ini. ngaudit BAK tadi nih, aku mau lanjut nih. Gimana sih realita nih kondisi pengelolaan keuangan Ormawan? Ini kayaknya nyambung sama pertanyaan Bang Saka tadi betul. nih, yang ada nggak sih Ormawa yang parah banget? Parah banget. Kalau lihat hasil audit BAK sih sejauh ini pengelolaan keuangan dari Ormawa udah lebih rapi ya, lebih bagus lah dari tahun-tahun sebelumnya. Buktinya dari hasil audit LK Ormawa non UKM tahun lalu, 6 dari 10 Ormawa itu udah dapat opini WTP. Nah, itu perlu diapresiasi banget sih, karena kan terus ada peningkatan nih dari tahun sebelumnya. Banyak Ormawa yang udah cukup tertib, soal bukti transaksinya udah bagus, alur pertanggungjawabannya bagus. Tapi masih ada juga hal-hal teknis yang perlu diperbaiki, kayak salah sajinya, mungkin kelengkapan dokumen dan lain sebagainya. Tapi positifnya dari tahun ke tahun tuh biasanya ada aja perbaikannya, karena kan kita ketika BAK ngasih temuan, kita juga ngasih rekomendasi. Ormawa jadi mau belajar nih, jadi pokoknya tahun depan harus lebih baik gitu loh. Tingkat kerapiannya jadi lebih baik dan gap antara teori dan praktik jadinya nggak jauh banget gitu lah. Berarti makin tahun makin jadi ya. Makin jadi, Makin tua makin jadi. makin baik. Makin tua. Nah, oke. Selanjutnya aku pengen nanya nih. Kan kalau yang dari mahasiswa tahu ya, mungkin gua, Risti sama teman-teman yang lain kan BAK ini tugasnya ngaudit doang gitu di akhir tahun anggaran Ormawa di PKN STAN gitu. Nah, tapi kalau dari BAK sendiri itu sebenarnya perannya apa lagi sih gitu selain ngaudit kita semua ini?
Oke, walaupun namanya udah BAK ya Bang, Badan Audit Kemahasiswaan, ada auditnya sendiri. Nah, BAK itu nggak cuman menjalankan fungsi audit, mengaudit Ormawa itu saja, tapi juga ada fungsi edukasi. Tercermin dari beberapa program kerja yang udah dilaksanakan BAK di tahun ini. Contohnya kayak BAK Talks. Jadi itu ibaratnya kayak seminar, kita mengundang praktisi langsung dalam hal lingkungan audit untuk memberikan sharing session nih kepada teman-teman mahasiswa di kampus PKN STAN. Itu terbuka, siapa saja boleh ikut, seperti itu. Kemudian juga ada audit class. Jadi kita itu mengadakan kelas kepada teman-teman mahasiswa di kampus buat lebih memahami bagaimana audit di BAK itu berjalan, seperti itu. Di sisi lain juga BAK juga mengadakan beberapa kompetisi juga Bang. Ada audit Foria dan juga auditing gitu, yang juga lombanya ini bisa diikuti oleh umum, bisa diikuti semua orang. So BAK ini nggak cuman ngaudit aja Bang, ngaudit Ormawa, tapi juga menjalankan fungsi edukasi, memberikan ilmu pembelajaran kepada seluruh mahasiswa di kampus PKN STAN Bang. Oh berarti audit Foria itu punya BAK ya? Betul, BAK. ya. Termasuk sibuk ya Bang berarti. Sibuk Mereka banget nggak berarti. cuma nge-audit di akhir tahun anggaran nih, tapi mereka juga punya proker internal mereka gitu. Proker apa lomba gede berarti itu kan? Audit Betul Foria. sekali Bang, ya. Oh, tapi udah tahun ini udah kan ya? Tahun ini udah kemarin udah terlaksana. Oke, mungkin karena udah ngomongin tadi BAK yang sibuk nih, Wah, yang nggak cuma ngaudit tapi juga punya banyak banget kegiatan proker-proker ya, internal. sepanjang tahun ya, gitu. Nah mungkin Risti ada lagi nggak nih pertanyaan nih buat Iya, teman-teman BAK? biar lebih lengkap nih. Emang beneran peran BAK nih hanya audit ya? Kayak yang Gavin tadi bilang, emang namanya audit banget ya. Tugasnya kayak audit. Tapi buat kita nih yang konsentrasinya audit prodi ASP, BAK tuh kayak mini KAP lah, Kantor Akuntan Publik versi kemahasiswaan di sini. Karena kita latihan hal yang di kelas cuma jadi contoh soal seperti kayak nyusun program pemeriksaan, jalanin prosedur audit, kumpulin dan bukti, terus bikin temuan deh gitu ya. Itu sesuai RPS tapi kita belum sampai. Terus BAK juga ini kan punya beberapa divisi dan biro. Salah satunya dari kita nih, divisi Litbang. Nah, ini tuh jadi bukti kalau BAK sebenarnya nggak cuma kuat di praktek auditnya tapi juga di ranah ilmiahnya. Kemarin kita itu baru berhasil publish paper Sinta 4 dan baru aja tadi malam kita dikabarin kita berhasil publish lagi gitu. Kalau digabung sama proker yang udah Gavin tadi sebutin, audit Foria, audit kelas dan lain sebagainya, BAK tuh bukan cuma jadi tempat kita buat belajar ngecek laporan keuangannya, tapi jadi tempat kita buat ngasah ilmu audit, soft skill kita, cara kita berkomunikasi di klien atau ke pengurus-pengurus Ormawa, plus belajar riset juga. Contohnya ada paper ini kan. Jadi kalau ada yang nanya nih, BAK cuma audit doang ya? Jawabannya salah guys. Audit itu emang core-nya, tapi di sekelilingnya itu banyak banget ekosistem yang dukung kita buat belajar lebih banyak. Belajar audit lah, belajar ngomong juga iya, terus belajar mikir kritis juga iya lewat paper ini sih. Beneran organisasi sibuk ya Bang? Benar, sangat-sangat gimana ya, organisasi Semua anak-anak pintar ya. Apa namanya? Semua Disikat. Sikat aja nih kayaknya sikat ya. lupa deh. Tapi aku jadi penasaran nih Bang, sebenarnya di BAK ada berapa divisi sih? Bener, gue juga penasaran. Berapa Kevin? Oke, kita coba satu-satu. Audit. Iya, ada Audit. divisi audit, divisi litbang, divisi PPSDM, divisi proyek. Terus ada juga biro, ada biro umum, biro keuangan, biro banyak deh. Banyak. Tuh. Dan Berarti- itu dibawain sama beberapa depim. Jadi ada 4 depim kalau nggak salah ya. Nah, satu depim tuh biasanya megang 2 divisi atau biro gitu. Berarti DPM tuh kayak wakwarlak gitu ya. Kan wakwarlak tuh kan biasanya Wakwarlak megang ngebawain berapa divisi bidang gitu. 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 Oh, gitu. Oke, mungkin selanjutnya pertanyaan-pertanyaan terakhir buat teman-teman BAK, ada nggak sih harapan untuk ormawa-ormawa PKN STAN biar pengelolaan keuangannya itu bisa lebih baik nih tahun ke tahunnya? Oke, harapan dari BAK sendiri untuk teman-teman yang ada di Ormawa adalah bisa mengelola keuangan negara. Keuangan Ormawa. Gimana caranya? Ormawa. Itu lebih
rapi, lebih baik, lebih transparan dan juga lebih akuntabel. Mulai dari pencatatan itu lebih rapi, terus juga bukti-buktinya itu lengkap dan terdokumentasi dengan baik. Terus juga pencatatan di laporan keuangannya itu pun juga harus sesuai dengan standar akuntansi yang ada di kampus kita ini. Selain itu juga BAK juga berharap supaya setiap pengurus itu memahami alur administrasi sejak awal. Transfer of knowledge kepada kepengurusan selanjutnya itu harus lebih jelas dan juga lebih rapi lagi. Karena jangan sampai di akhir tahun itu semuanya keteteran gitu. Dari awal tuh nggak direncanakan dengan baik untuk mempersiapkan diri untuk dilakukan audit di akhir tahun seperti itu. Dan harapannya juga seperti yang dibilang Amel sebelumnya, bahwasanya tahun sebelumnya itu ormawa yang mendapatkan opini WTP wajar tanpa pengecualian itu ada 6 ya dari 10. Dan harapannya semoga di tahun ini dan juga tahun-tahun setelahnya itu kalau bisa semuanya itu yang mendapatkan opini WTP itu sendiri. Amin. Ini notes untuk semua ormawa-ormawa nih. Betul. Khususnya untuk bendahara-bendahara, Betul. tolong jangan ditumpuk di akhir. Biasanya karena Pendapatannya. ini sih Bang, karena pakai Karena uang apa mereka tuh? sendiri tuh. Jadi kayak agak susah Iya, reimburse-nya. benar. Jadi akhirnya di akhir ya mereka. Ya. Oke nih, ini udah menuju akhir banget nih. Pertanyaan terakhir nih buat teman-teman dari BAK. Kalau buat kita nih yang buta tentang audit Buta nih, banget kita ya. kita pengen belajar tentang praktik audit, harus daftar BAK dulu nggak nih? Menurutku BAK tuh salah satu tempat yang paling real sih buat belajar audit versi praktek di dunia kita, dunia kemahasiswaan. Di sini kita bisa ngerasain langsung nih gimana perencanaan, pemeriksaan sampai penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Jadi kalau emang tertarik sama dunia audit, join BAK itu langkah yang sangat worth it sih. Tapi belajar audit itu kan praktek ya, nggak cuma bisa lewat BAK, bisa juga lewat jadi bendahara organisasi kayak tadi itu, bisa ikut lomba-lomba audit, bisa juga tuh, atau magang di instansi yang emang ada fungsi auditnya, bisa juga. Bedanya kalau di BAK kan semuanya udah dikemas nih secara rapi, struktur kita bener-bener diajarin, bener-bener diayomin, terus kita juga dikelilingin sama orang-orang yang kayak satu frekuensi gitu guys. Oh Frekuensi my audit nih. God. Frekuensi audit. Serem banget deh, Wah. Apalagi dengan kakak alih program gitu, kita bisa belajar langsung dari beliau, dari mereka-mereka yang udah kerja langsung di lapangan seperti itu. Jadi tinggal sharing ke kita-kita. Let's go Bang, sikat join. Menarik. Berarti kalau belajar audit sebenarnya bisa di mana aja, betul. Tapi kalau pengen mendalami dan nyemplung langsung di PKN bisa ke Badan Audit Kemahasiswaan ini, gitu ya. Betul, Bang. Oke. Cukup panjang ya Bang Cukup obrolan panjang kita. ya. Dan berdaging. Berdaging banget nih, daging banget nih. Harus ditonton teman-teman. Tonton, didengar. Nah, oke. Karena sebenarnya masih banyak pertanyaan yang mau disampaikan nih, Riz, gitu, Riz. Tapi apalah daya kalau Tuhan sudah memanggil, maksudnya sholat Jumat sudah memanggil, kita harus siap-siap sholat Jumat, betul, Riz? Betul sekali. Jadi terima kasih buat Amel dan Gavin untuk sharing kita hari ini. Terima kasih teman-teman. Kita dan juga pastinya teman-teman yang nonton nih jadi tahu banyak nih tentang BAK dan apa sih kerjanya BAK gitu. Kapan oprek ada rencana nggak? Bisa Masih disampaikan? internship sih. Internship sampai kapan internship? Biasanya sampai awal tahun itu masih internship. Cuman biasanya kalau misalnya lihat pola-pola tahun sebelumnya itu di awal tahun itu udah ada oprek BAK. Mungkin gak sih kalau kita nggak ikut internship terus kita daftar gitu tiba-tiba? Mungkin banget. Sangat mungkin. Tapi nggak kecil ya kemungkinan lolos ya? Atau Tergantung tuh. Tergantung ini ya berarti kemampuan hasil ya. seleksi Hasil wawancara. Jadi untuk teman-teman mau tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1 Join yang BAK. Yang mau daftar BAK langsung aja dipantengin di Instagramnya. Apa BAK. Instagramnya? @BAKPKN. Nah, di sana nanti ada info-info yang menarik ya, Riz. Iya betul. Teman-teman BAK ada info-info tentang oprek dan tentang kegiatan-kegiatan mereka juga gitu. Jadi yang kepo stay tunein aja. Oke, segitu aja ngobrol-ngobrol kita hari ini. Kita berdua dari Saritem, Sakaristi. teman sejati, pamit undur diri. Sampai jumpa di collab selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Terima kasih Terima teman-teman kasih. BAK. Terima kasih juga, Kakak.